lama jadi anak tunggal, sekitar 8 tahun. Salah satu hiburan saya adalah video Betamax. Pada ngomong gitu mungkin jadi Betamax. Isinya adalah film-film pahlawan dari Jepang. Contohnya ini, ada Gaban, Saiban, Saider, Google Five. Mungkin anak-anak sini baru tahu yang itu aja ya, pada ujung kanan itu ya. BHRX sama seperti itu. Ini menjadi tontonan favorit saya waktu saya kecil. Waktu itu juga Indonesia masih punya, sekarang pun punya sih, tapi Indonesia dulu sangat terkenal dengan pahlawan-pahlawannya seperti ini. Ada Godam, ada Maza, ada Gundala, ada Aquanus dan Carok. Tapi makin di sini pahlawan-pahlawan seperti ini di Indonesia sangat kurang, kalau boleh dibilang nggak punya ya anak-anak sekarang. Anak-anak di luar, kalau misalnya Halloween party atau pesta kostum, mereka bisa menggunakan kostum seperti Superman, Batman. Karena dari awal Superman dibuat sampai sekarang masih sustain. Batman juga segala, Power Rangers dari tahun 90-an sampai sekarang juga masih banyak. Anak-anak dulu zaman saya kecil, kalau ditanya suling sakti, pasti kebayangnya ini Tommy, Green Ranger, suling sakti, keluarin naga. Anak sekarang kalau dibilangin suling sakti, kebayangnya kemana gitu, maksudnya anak-anak sekarang nggak punya, anak Indonesia maksudnya nggak punya sosok yang bisa jadiin panutan gitu. Tapi banyak yang bilang, Indonesia punya kok pahlawan. Oke, pahlawan apa? Pahlawannya rata-rata ini pahlawan kemerdekaan. Oke, punya, tapi bukan itu yang dimaksud. Lebih kepada sosok yang bisa didolakan, sosok yang tidak hilang di seiringnya waktu. Saya mau membuat satu kalimat dari salah satu favorit saya, Batman Begins. Waktu itu Bruce Wayne setelah melawan Ra's al Ghul untuk pertama kalinya dijemput sama butlernya Alfred pakai jet pribadinya. Terus dia masuk ke jetnya, terus Alfred tanya, why bad sir? Kenapa harus kelawar? Bruce Wayne menjawabnya dengan satu kalimat yang keren banget menurut saya. Jadi sebagai orang, kalian itu bisa dilupakan, bisa dihancurkan, tapi sebagai simbol itu akan ada terus. Bisa ada terus di ini zaman. Lalu 2013 ini Indonesia mulai punya satu pahlawan baru lagi, namanya Bima Satria Garuda. Tapi ya gitu lah. Maksudnya oke, untuk pemasaran mereka oke, medannya bagus, kostumnya juga bagus, tapi sampai salah satu teman saya gabung menakannya, ditanya suka nggak Bima Satria Garuda? Enggak, actingnya jelek. Maksudnya nggak dapat, anak-anak nggak dapat, kerennya dapat, tapi nggak pesannya yang benar. Soalnya Reno Warangnya bilang kita ingin mengajarkan kebaikan dari Bima Satria Garuda segala macam, tapi nggak nyampe ke situ. Saya punya satu cerita. Waktu Bima Satria Garuda baru-baru, saya diundang ke salah satu fokus grup diskusinya orang Jepang. Orang Jepang ini pengen membuat pahlawan Indonesia yang punya elemen Indonesia. Bayangin, orang Jepang ingin membuat pahlawan Indonesia yang punya elemen Indonesia gitu, untuk dipasarkan di sini. Agak ironis karena orang Indonesia belum ada yang pikiran ke situ. Mungkin ada, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu expose. Makanya itu adalah salah satu trigger saya dan kawan-kawan di samping kiri itu untuk membuat satu satu ide yang namanya Nusantara Ranger. Nusantara Ranger adalah angkat tangan semuanya. Balik lagi. Yang pertama kali saya ditanya kenapa namanya
Nusantara Ranger, kenapa ada Ranger-Rangernya? Kenapa nggak punya identitas Indonesia gitu? Terus saya tanya, yang dimaksud dengan identitas Indonesia itu apa gitu? Kalau misalnya kita nanya Gundala tadi, Gundala kan bukan asli Indonesia. Gundala adalah terinspirasi dari Flash gitu. Godam juga bukan, terinspirasi dari Superman. Aquanus juga bukan. Ya itu yang banyak tanyakan sih ini. Terus ada lagi yang bilang Nusantara Ranger itu apa? Power Ranger pakai batik ya? Power Ranger pakai batik, Power Ranger pakai undangan, Power Ranger mau melawan musuh. Ya, kenapa Nusantara Ranger? Karena saya besar dengan Power Ranger, saya besar dengan Tokusatsu Jepang. Makanya inspirasi paling besar dari Nusantara Ranger adalah Power Ranger. Warna-warni, berlima, ada yang bertiga sih, ada yang berlima. Itu juga yang membuat saya bilang kalau kenapa Nusantara Ranger itu bisa menggambarkan Indonesia dengan kedua keroyokannya. Jadi nggak satu musuh harus dikeroyok rame-rame. Indonesia kan sering bantu-bantu gitu kan, dikeroyok rame-rame aja. Satu-satu mah nggak nyaman. Terus ya, nah saya mau perkenalkan tim di balik Nusantara Ranger siapa aja. Pertama ada saya sebagai co-kreator utama, terus lalu ada tunangan saya Fami. Sebenarnya awal dari bikin Nusantara Ranger itu lebih ke iseng. Jadi saya mainan Twitter gitu lagi nungguin nonton Pacific Rim di salah satu bioskop di ibu kota. Terus ngapain ya, waktu itu bawa sketchbook gitu, terus gambar-gambar tuh Nusantara Ranger keren juga nih maksudnya. Terus bikin 3 karakter utama, karakter orangnya terus dilempar ke Twitter gitu. Mau bikin Nusantara Ranger nih, katanya gini. Oh ya tadi hampir lupa, ntar aja di sini ya. Ya, nah, sini ya. Jadi Nusantara Ranger premisnya adalah 5 pemuda dari seluruh Indonesia yang mewakili 5 pulau terbesar di Indonesia. Jadi ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Untuk melawan entitas jahat yang akan menghancurkan berat. Oke, jadi lanjut ke sini. Tetapi apa saya iseng gitu, terus akhirnya saya lempar ke Twitter. Nggak disangka apa namanya, kalau responnya ke saya tuh bagus banget tuh. Jadi banyak yang apa nih. Akhirnya saya jelasin semua, saya mulai gambar-gambar coret-coret. Waktu itu salah satu yang mendukung adalah Indra Nabun, dia yang bisa terus jadi gitu kan. Waktu itu juga ada Ines Jokro, dia sekarang di tim Nusantara Ranger sebagai writer komiknya, jadi ntar bisa jadi komik. Terus ilustratornya adalah Mas Reza Kartika, anak Bandung. Tahu Reza Kartika dong? Kalau nggak Reza Kartika jangan mengaku anak Bandung, hubungannya. Terus terakhir ada yang namanya Mas Opa. Kalau kalian tahu Parampa, kalian akan kenal dengan orang di belakangnya ini, harus tahu. Oke, Nusantara Ranger ceritanya bukan hanya di tahun ini saja. Nusantara Ranger kami bikin sebagai satu universe besar. Nusantara Ranger itu berawal dari 300 tahun yang lalu. Nah, kejadian-kejadian dari 300 tahun yang lalu itu kami selaraskan dengan kejadian-kejadian yang ada. Jadi waktu itu bumi masih menjadi satu bulatan pulau besar namanya Panji ya. Gitu. Jadi waktu itu ada namanya Pandita itu seperti entitas baiknya di bumi itu seperti ini, kelihatan itulah gambarnya. Terus di The Good Guys, penjaga marcapada itu bumi bahasa Sanskritnya, ada yang namanya Nusantara Ranger. Itu untuk zaman sekarangnya. Mohon maaf di sini kalau bisa jangan ada yang foto ya, karena ini ada eksklusif review khusus hanya untuk di sini saja. Mudah-mudahan kalau boleh jangan foto.
Saya akan menjelaskan 5 pemuda tadi dari 5 pulau besar Indonesia. Yang pertama adalah leader dari Nusantara Ranger, namanya Rimba Kalamantana. Jadi Rimba ini adalah Nusa Grid. Nusa Grid itu mempunyai kekuatan dari Pulau Kalimantan. Zotnya kekuatannya adalah orang hutan. Kan di Kalimantan kan yang paling terkenal dengan orang hutan yang endangered. Jadi Rimba. Nah, ini itu diambil dari Robi Dayak dari Kalimantan. Ini juga pakai ornamen-ornamennya Kalimantan. Ini gambarnya Mas Weta, ini yang maaf aja ya. Keren banget, susah jadi juga. Terus selanjutnya ada Rangga Wiraprakoso. Rangga Wiraprakoso ini memang nama-nama di balik Ranger ini kami pilih yang sesuai dengan daerah dan artinya memang ada. Jadi Rangga Wiraprakoso itu artinya Rangga prajurit yang perkasa. Jadi Nusaret ornamen ini adalah dari kalau nggak salah kalau benar ini adalah seragam lupa. Seragam Wirabraja dari pengawal keraton. Ini juga ada ornamen-ornamen Jawa. Sebelah kanan adalah Anaya Mutia namanya, mempunyai kekuatan dari Sumatera. Mutia itu di Sumatera artinya mutiara. Ya. Terus ini ada kekuatannya adalah harimau Sumatera, endangered species itu. Ada elemen-elemen dari Sumatera juga. Terus selanjutnya ada Jorsa. Nah, Jorsa ini uniknya adalah kami menamai karakter ini dari orang benar-benar ada. Jadi Jorsa itu benar-benar ada, seorang Papua yang sangat pintar sekali, mendapat penghargaan untuk, kalau nggak salah, jadi salah satu nominator untuk Nobel Fisika, kalau nggak salah itu. Janggi ini adalah nama Papua dulu. Papua dulunya adalah nama Janggi. Ini kekuatannya adalah Papua dengan tidur gaji. Pasti banyak yang nanya kenapa nggak cendrawasih, kan? Makanya banyak yang selama saya meriset ini banyak yang budaya-budaya dan Indonesia yang banyak yang belum tahu, terus akhirnya jadi tahu setelah punya ini. Saya juga baru tahu kalau ada yang di Papua. Sebelah kanan yang kelima adalah Renata Mokoginta dari Sulawesi. Ini adalah Anoa dengan elemen-elemen Sulawesinya. Mas Weta ini bisa membuat Anoa menjadi keren. Nggak tahu gimana caranya, mungkin makanan itu juga ada MSG. Dari senjatanya pun kami meriset dari senjata tradisional yang sudah ada. Ini keris sebenarnya, tapi ada kayak gelombangnya buat pegangan tangan, ini kujang, ini bandau. Nah, ini adalah senjata defaultnya dari Nusantara Ranger. Waktu itu sih saya punya usulan namanya Nusa Gandring. Gandring gandringnya jadi bukan dari karena bentuknya keris. Jadi bukan gandring kan itu bukan keris gitu ya, tapi kayaknya mati dimuntahkan gitu saja. Kayak main-mainan gitu. Nah, ada kan kita khususnya jagoannya ada sisi buruknya namanya kelana. Kelana ini diambil dari topeng Cirebon. Ini menggambarkan ketamakan dari manusia. Pokoknya semua yang ada di kelana. Bentuknya kelana sebagai ini untuk orangnya pria berkerudung. Ini di kayu gunungan. Kalau Pandita punya Nusantara Ranger, Kelana punya Sandekala. Sandekala ini diambil dari istilah peralihan dari sore ke malam, jadi antara maghrib itu dulu katanya, kalau kata lagi-lagi bapak mertuanya Namun katanya dulu anak-anak dulu sering
ditakut-takuti kalau sandikala itu ada setan. Nah, jadi ini adalah sandikala adalah pasukannya si Kelana. Jadi dulu sandikala adalah pasukan Pandita dan Kelana, tapi karena pas zaman manusia sudah ada dan merusak bumi, akhirnya sandikala menyeberang ke Kelana dan membantu Kelana untuk menghukum manusia yang merusak bumi. Ada 7 sandikala. Ada 7, ini ada yang api, ada yang logam, ada reptil, ada larva, ada sisanya burung. Nah, ini bentuk wujud aslinya. Jadi Power Nusantara Ranger dari orang yang menjadi Power Ranger. Nusantara Ranger si sandikala adalah menjadi monster seperti ini. Nah, ini adalah monster-monster yang nanti akan keluar di Nusantara Ranger. Ini adalah karya-karya dari para Jagawana. Jagawana itu adalah orang-orang yang kami sebut telah mendukung Nusantara Ranger dari awal sampai sekarang. Jagawana itu artinya adalah penjaga Rangers, penjaga hutan kalau juga. Tapi kami menjawab Jagawana. Seperti akan menjadi apa, Nusantara Ranger akan jadi komik online, bisa dibaca gratis. Oke, kenapa komik? Karena ada salah satu teman saya bilang, kenapa komik kan buat anak-anak? Tes. Oke. Maaf ya, Pak. Kenapa komik? Komik bisa mengajarkan nilai kebaikan buat anak-anak, karena anak-anak Indonesia itu sangat visual sekali gitu kan. Akan lebih menarik untuk komik daripada tulisan saja. Terus ada satu quote lagi dari writernya Nusantara Ranger, katanya being good is cool, tapi ada weran. Jadi harus itu baik itu keren, bukan keren itu baik katanya. Jadi sebenarnya inti misi utamanya Nusantara Ranger adalah memperkenalkan Indonesia secara lebih pop gitu kan. Makanya kami ambil nama Indonesia kayak kelima ini adalah kelima hewannya yang itu dari hewan-hewan yang akan punah: orangutan, elang Jawa, harimau Sumatera, anoa, dan juga gaji. Terus tadi juga monster-monsternya diambil dari folklore Indonesia, cerita-cerita dari daerah Indonesia. Silanya juga begitu. Jadi ya itu aja dari saya.